Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pembangunan Hotel Urban Theater, di mana saya sendiri Novia Safara dan ada Anjas Saputra, selanjutnya Brian Fajar Pranaja, Devauzia Laila Mamuda, Diki Cahya Pratama, Samir Umar Bagasi, dan Serena Sanaita Safarin Cahyana. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikut adalah gambaran umum proyeknya. Tujuan umum proyek ini, proyek Urban Signature Hotel terdiri dari 2 basement, 1 ground floor, 10 lantai, dan lantai atap. Pembangunan proyek ini juga menerapkan strategi pelaksanaan semi-top down. Berikut adalah data proyeknya, yaitu yang pertama nama proyek Urban Signature Malang yang berlokasi di Jalan Diponegoro Semarang. Pemberi tugasnya adalah PT Dahayu Arha Propertino, sistem pelelangannya tender terpilih dan jenis kontraknya lamsam. Berikut adalah metode pelaksanaan semi top down. Metode semi top down, proses pekerjaannya itu dimulai dari atas ke bawah. Pada metode ini, struktur basement dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan galian basement. Urutan penyelesaian balok dan plat lantainya dimulai dari atas ke bawah. Dan selama proses pelaksanaan, struktur plat dan balok tersebut didukung oleh tiang baja yang disebut king post atau biasanya dipasang bersamaan dengan board pile. Sedangkan dinding basement dicor lebih dulu dengan sistem diagram wall dan sekaligus berfungsi sebagai cut off the watering. Strategi pelaksanaan proyek. Strategi pelaksanaan proyek adalah pada pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan direncanakan sebelum masa pelaksanaan suatu proyek konstruksi dan pada saat tender. Adapun pekerjaan persiapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan dan strategi proyek konstruksi antara lain, yang pertama itu perencanaan site plan, yang kedua perencanaan sumber daya, yaitu material, alat, tenaga, listrik, dan air, yang ketiga pembuatan shop drawing, keempat mobilisasi peralatan, dan kelima pengukuran atau survei lokasi. Ini adalah WBS pelaksanaan proyek gedung. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan semi top down. Yang pertama, penggalian dan pengecoran dinding penahan tanah. Yang kedua, pengecoran board pile dan pemasangan king post. Yang ketiga, lantai basement 1 dicor di atas tanah lantai kerja. Yang keempat, galian basement 1 dilaksanakan setelah lantai basement 1 cukup kekuatannya menggunakan ekskavator kecil. Disediakan lubang lantai dan ram sementara untuk pembuangan tanah galian. Yang kelima, lantai basement 2 dicor di atas tanah lantai kerja. Yang keenam, galian basement 2 dilaksanakan seperti galian basement 1 dan seterusnya untuk lantai basement selanjutnya. Yang ketujuh, pengecoran draft foundation. Yang ke-8, king post dicor sebagai kolom struktur. Dan yang terakhir, bila memungkinkan dapat dilakukan pekerjaan struktur atas bersamaan dengan pekerjaan lain basement atau sistem up and down. Ini merupakan prosedur pelaksanaan pekerjaan, yaitu flowchart-nya. Yang pertama ada start, kemudian koordinasi. Setelah koordinasi ada pekerjaan persiapan, selanjutnya pekerjaan struktur bawah, setelah itu tiang pancang, setelah itu board pile,
Selanjutnya kolom dan pelat basement 1 sampai 2, kemudian roof foundation, lalu pekerjaan struktur atas, kemudian dilanjutkan dengan kolom, balok, pelat, atap, dan pekerjaan arsitektur dan finishing. Untuk prosedur pelaksanaan secara umum, langkah pertama yaitu melakukan pekerjaan persiapan mulai dari persiapan alat dan bahan sampai pembersihan lokasi. Kemudian dilanjutkan melakukan pekerjaan struktur bawah, yaitu memasang tiang panjang dan memasang board pipe. Setelah itu dilanjut pekerjaan kolom, basement lantai 1 hingga lantai 2, dan membuat roof foundation. Kemudian dilanjut pekerjaan struktur di atasnya, yaitu memasang kolom, balok, pelat, tangga, dan atap. Dan dilanjutkan sampai pekerjaan arsitektur serta finishing seperti pengecatan. Ini merupakan prosedur pelaksanaan pekerjaan persiapan yang dimulai dari pembersihan lokasi, selanjutnya pembuatan pagar sementara, pengukuran dan pemasangan boardplank, dan terakhir mobilisasi sumber daya. Untuk pembersihan lokasi dilakukan sebelum pembangunan bertujuan untuk memastikan lahan dengan keadaan baik dan siap untuk dibangun. Kemudian direksi kit. Direksi kit merupakan tempat untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian, pekerjaan, dan pekerjaan administrasi proyek. Kemudian ada pengukuran bawplank. Pengukuran dan bawplank merupakan pekerjaan pemetaan dan survei lokasi proyek yang meliputi pengukuran terhadap lokasi proyek yang akan dikerjakan, seperti pengukuran batas luas lahan, pengukuran batas bangunan, pengukuran as bangunan, dan dilanjutkan dengan pemberesan dan pembersihan lokasi proyek. Untuk selanjutnya mengerjakan pekerjaan timbunan dan galian. Kemudian persiapan pagar proyek. Pagar pada proyek pembangunan gedung ini terbuat dari lembaran seng gelombang yang tingginya 2 meter. Selanjutnya ada persiapan alat. Perihal pekerjaan persiapan alat, membuat laporan pekerjaan format yang dibuat sama. Pada tabel dicantumkan pekerjaan yang dilakukan, peralatan yang digunakan, serta lamanya pekerjaan berlangsung. Kemudian persiapan bahan. Untuk persiapan bahan juga digunakan format tabel yang sama, mencantumkan nama pekerjaan dan bahan yang digunakan. Lama pekerjaan berlangsung juga harus dicantumkan. Selanjutnya persiapan tenaga kerja. Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan atau forecast akan pekerjaan yang lowong, jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan teman saya. Baik, untuk berikutnya adalah set layout dari proyek pembangunan tersebut. Next. Berikutnya merupakan metode pelaksanaan pekerjaan tersebut. Untuk yang pertama, pekerjaan struktur, yaitu pekerjaan galian basement. Nah, berikutnya merupakan flowchart dari pekerjaan galian basement. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua galian tahap 1, yang ketiga galian tahap 2, dan pembuangan tanah. Berikut merupakan analisa waktu pelaksanaan, di mana galian basement ini akan dibagi menjadi 2 zona, dengan volume galiannya 14.048 meter kubik, itu pelaksanaan 20 hari kalender, sehingga produksi galian per harinya itu 702,4 meter kubik. Dan untuk eksavaktornya ini menggunakan PC200 dengan kapasitasnya 351 meter kubik per harinya, sehingga jumlah eksavaktor yang dibutuhkan yaitu 2 unit. Next. Untuk galian tahap pertama ini, yaitu menggunakan backhoe dengan material didamping ke dump truck, dengan posisi dump truck itu optimal, di mana sudut swing bucketnya
backhoe 45 derajat sampai 90 derajat. Nah, untuk galian tahap kedua ini, lereng hasil penggalian tahap 1 itu harus diproteksi dari gerusan air hujan dengan menggunakan terpal plastik. Sehingga untuk galian tahap 2 juga sama seperti galian tahap 1. Next. Nah, untuk penggalian selanjutnya sampai elevasi rencana, di mana elevasi rencana galian basement di pembangunan hotel ini yaitu sebesar 7 meter, 6,5 meter. Hasil galian tersebut akan dibuang ke lokasi disposal area dan diusahakan jarak disposal dicari jarak terdekat yang perlu diperhatikan, diusahakan tanah galian tidak berjatuhan di jalan dengan cara menutup bak dump truck dengan terpal. Next. Untuk pekerjaan struktur yang kedua yaitu ada pekerjaan tiang panjang. Nah, berikut merupakan analisa waktu pelaksanaan tiang panjang, di mana volume tiang panjang itu 5,683 meter, dengan waktu pelaksanaan 10 hari, sehingga produksinya 0,5 meter, dengan kapasitas produksi pile driver hammernya itu 20,79 meter per hari. Sehingga jumlah yang dibutuhkan pile driver hammernya itu 1 unit. Next. Berikut merupakan dari flowchart pekerjaan tiang panjang, di mana untuk yang pertama itu mengatur lalu lintas dan jalan akses untuk mobilisasi alat pemancang. Yang berikutnya mengatur posisi tiang panjang setelah tiang panjang tiba di lokasi, dan pemancangan tiang, setelah itu penyambungan tiang dan kepala tiang. Untuk di persiapan lokasi ini tentunya mempersiapkan lokasi untuk penempatan alat pemancang yang tepat. Dan untuk persiapan alat pemancang ini tentunya dipilih alat pancang yang sesuai dengan jenis tanah di lokasi. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada penyimpanan tiang panjang. Tiang panjang disimpan di sekitar lokasi yang akan dilakukan pemancangan, di mana metode penyimpanannya yaitu disusun seperti piramida dan dialasi dengan kayu. Kemudian, penempatan tiang panjang pada alat. Kepala tiang panjang harus dilindungi dengan bantalan topi atau mandrel. Tiang panjang diikatkan pada seling yang terdapat pada alat, kemudian ditarik sehingga tiang panjang masuk pada bagian alat. Untuk kemiringan tiang panjang, dilakukan pengecekan pelurusan tiang panjang menggunakan water pass. Selanjutnya, tahap pemancangan. Setelah posisi tiang panjang lurus, dilakukan pemancangan dengan menjatuhkan palu pada mesin pancang. Setelah itu, penyambungan tiang panjang. Dilakukan penyambungan apabila kedalaman pemancangan lebih dalam daripada panjang tiang panjang satu batang. Penyambungan dilakukan dengan cara pengelasan. Selanjutnya terdapat uji penetrasi. Pemancangan dilakukan sampai penetrasi maksimum atau penetrasi tertentu. Kemudian prosedur pelaksanaan pekerjaan struktur, pekerjaan bore pile. Ini merupakan flowchart dari pekerjaan bore pile. Yang pertama ada start, kemudian persiapan, selanjutnya pengukuran atau marking, kemudian dicek, apabila tidak sesuai tidak sesuai terdapat perbaikan, kemudian kembali ke pengukuran atau marking, tetapi apabila sesuai dilanjutkan dengan pengeboran awal. Setelah itu, pemasangan casing, kemudian pengeboran kembali, pemasangan tulangan, dan tremi, kemudian pengecoran. Pekerjaan persiapan lahan.
Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan fondasi, perlu dilakukan pembersihan lahan di lokasi proyek dari benda-benda yang dapat menghalangi berlangsungnya kelancaran pekerjaan. Yang kedua, survei lapangan dan penentuan titik fondasi. Tim surveyor mengukur dan menentukan posisi titik koordinat fondasi bor pile dengan menggunakan alat teodorit atau waterpass. Yang ketiga, persiapan dan instalasi alat bor. Pekerjaan persiapan alat bor yang dibutuhkan seperti plat baja, mesin bor, crane, dump truck, ekskavator, dan lain-lain. Pelaksana dan operator mesin bor melakukan pengecekan tanah di sekitar titik bor untuk memastikan perlu atau tidaknya dipasang landasan tempat berpijak mesin bor. Kemudian, pembuatan bak sirkulasi. Bak ini berfungsi sebagai tempat penampungan lumpur hasil pekerjaan bor pile. Setelah itu, pekerjaan pre-boring. Pekerjaan pre-boring bertujuan untuk menghancurkan lapisan tanah keras menggunakan mata bor jenis auge. Selanjutnya, pemasangan casing. Setelah mencapai suatu kedalaman yang mencukupi untuk menghindari tanah di tepi lubang berjatuhan, maka dalam hal ini perlu dipasang casing, yaitu pipa yang mempunyai ukuran diameter dalam kurang lebih sama dengan diameter lubang. Selanjutnya, pekerjaan fabrikasi tulangan. Pekerjaan fabrikasi tulangan adalah merakit tulangan mulai dari tulangan longitudinal sehingga tulangan geser hingga menjadi satu kesatuan. Kemudian pekerjaan pengeboran. Pengeboran awal yaitu setelah titik bor didapatkan, dibuat titik bantu dengan menggunakan patok yang siku dengan titik yang akan dibor dengan jarak 1,5 hingga 2 meter yang bertujuan agar perletakan alat kren atau mata bor lurus dan siku. Pengeboran awal ini dilakukan sedalam kurang lebih 5 meter dengan diameter 140 cm. Kemudian ada pengeboran kembali. Pengeboran ini dilakukan setelah pemasangan casing, di mana alat berat yang digunakan bukan lagi auger, melainkan bucket bor, dan pengeboran dilakukan sampai kedalaman yang direncanakan. Kemudian tes koden. Sebelum memasukkan tulangan ke dalam lubang bor, dilakukan tes koden untuk mengetahui kelurusan dari lubang bor pile tersebut. Melalui tes koden ini dapat diketahui bentuk dari lubang bor pile. Kedalaman dan diameter lubang dapat dicek melalui tes ini agar dipastikan sesuai dengan rencana. Selanjutnya, pekerjaan instalasi keranjang besi. Pada pekerjaan ini, keranjang besi yang telah selesai difabrikasi dimasukkan dalam lubang bor dengan bantuan alat berat. Setelah kedalaman bor rencana tercapai, maka keranjang besi dimasukkan ke dalam lubang bor. Kemudian, pemasangan pipa trem. Pipa trem ini mengantarkan beton ke dasar lubang bor pile, sehingga lubang bor terisi dari bawah dan air lumpur terdorong keluar dari luar pipa trem. Pipa trem ini memiliki panjang sekitar 3 meter, sehingga perlu disambung satu sama lain agar mencapai kedalaman yang hampir sama dengan kedalaman lubang bor. Ujung bawah pipa ini kira-kira berjarak 20 cm dari dasar lubang agar adukan beton dapat keluar. Pada bagian ujung atas pipa trem ini disambung dengan corong pengecoran. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Ya, saya akan lanjut. Pekerjaan pengecoran. Pengecoran dilakukan dengan menuangkan beton pada truk mixer ke dalam lubang bor melalui corong yang telah dipasang. Setiap penuangan lubang bor diukur kedalamannya yang sudah terisi beton. Tujuannya agar ketinggian beton apakah sudah sesuai dengan rencana, yaitu mencapai cutting off level atau COL. Next. Prosedur pelaksanaan struktur pekerjaan kolom basement. Next. Flowchart pekerjaan kolom basement. Ada start, persiapan, penentuan as, cek sesuai atau tidak sesuai, pembesian, pemasangan, dicek lagi sesuai atau tidak sesuai,
kemudian cek verticality, pemasangan tulangan, pengecoran kolom, pembongkaran backcasting, perawatan beton, dan finish selesai. Next. Pekerjaan kolom basement, analisa waktu pekerjaan, analisa waktu pelaksanaan. Untuk mempercepat pelaksanaan dan menghemat penggunaan backcasting, pekerjaan kolom dibagi menjadi 2 zona, di mana dimulai dari zona 1 dan dilanjutkan ke zona 2. Jumlah kolom tiap lantai rata-rata adalah 40 buah. Jumlah backcasting 20 buah. Lama pekerjaan backcasting 2 hari. Material backcasting multiplex jumlah zona 2. Kesimpulan, pemakaian backcasting sama dengan 40 per 20 per 2 kali 2 sama dengan 2 hari zona. Ya, ini ada gambarnya. Next. Penentuan as. Penentuan as kolom dengan total station berdasarkan subdrawing dengan menggunakan acuan yang telah ditentukan bersama titik BM atau benchmark, kemudian memasang patok as atau kolom tanda berupa garis dari sipatan. Pembesian. Pembesian atau perakitan tulangan kolom dikerjakan di area fabrikasi. Setelah tulangan selesai dirakit, untuk besi tulangan precast diangkut dengan menggunakan mobil kren atau tower crane ke lokasi yang akan dipasang. Setelah besi terpasang pada posisinya dan cukup kaku, lalu dipasang beton decking sesuai ketentuan. Next. Pembesian backcasting. Pembersihan area kolom dan marking posisi backcasting, kemudian membuat garis bantu dengan menggunakan sipatan dari as kolom sebelumnya dengan kolom berikutnya dengan jarak yang ditentukan surveyor. Selanjutnya backcasting panel dipasang pada tulangan kolom yang sudah dicek pembesiannya, kemudian ditutup dengan backcasting tersebut. Setelah backcasting selesai dan semua support dan bracing selesai dipasang dan dicek vertikalisinya, maka kolom siap untuk dicor. Pengecoran kolom menggunakan bucket, cor, dan vibrator. Sebelum dilaksanakan pengecoran, kolom yang akan dicor harus benar-benar bersih dari kotoran agar tidak membahayakan konstruksi dan menghindari kerusakan beton. Pelaksanaan pengecoran dilakukan dengan menggunakan bucket cor yang dihubungkan dengan pipa tremi dan kapasitas bucket sampai 0,9 kubik. Bucket tersebut diangkut dengan menggunakan tower crane untuk memudahkan pekerjaan. Next. Pembongkaran backcasting kolom. Pembongkaran backcasting dilakukan setelah beton berumur 8 jam dan backcasting dipindah pada kolom selanjutnya dengan catatan kolom yang akan ditutup backcasting sudah siap pembesiannya. Perawatan beton. Pada saat pembongkaran backcasting selesai, maka langsung dilakukan perawatan beton atau caring, yaitu dengan menggunakan caring compound. Proses ini dilakukan sebanyak 4 kali. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya prosedur pelaksanaan pekerjaan struktur. Yang pertama pekerjaan pelat dan balok basement. Berikut fokus pekerjaan pelat lantai dan balok basement. Next. Pekerjaan pelat lantai dan balok basement. Untuk analisa waktu pelaksanaan, mempercepat pekerjaan dan menghemat penggunaan backcasting. Pekerjaan pelat lantai dan balok dibagi menjadi 2 zona, di mana pekerjaan dimulai dari zona 1 dan dilanjutkan ke zona 2. Jumlah balok tiap lantai rata-rata 55 buah. Jumlah backcasting 30 buah. Pemakaian backcasting 5 hari. Material backcasting multiplex. Jumlah zona 2. Untuk kesimpulan, pemakaian backcasting 5 hari per lantai atau zona. Next. Pengukuran. Pengukuran ini bertujuan untuk memastikan kerataan ketinggian balok dan pelat dengan menggunakan pesawat atau alat ukur total station.
Pembesian. Untuk pembesian, balok sudah dilakukan di area fabrikasi. Dan untuk besi, pelat lantai juga dipotong sesuai kebutuhan atau panjang. Ukuran pelat yang akan dipasang. Kemudian diangkat dengan tower crane ke lokasi yang akan dipasang. Setelah pembesian selesai, maka dilanjutkan dengan pemasangan beton backing sebagai selimut beton. Next. Pemasangan scaffolding, backing, balok, dan plat. Pemasangan scaffolding untuk dudukan, backing, balok, dan plat. Pengecoran. Setelah pekerjaan backing dan finishing selesai, maka dilakukan pengecekan bersama antara kontraktor dengan konsultan pengawas. Setelah dirasa sudah aman dan sesuai gambar dan spek, maka konsultan pengawas mengizinkan pekerjaan selanjutnya, yaitu pengecoran dengan menggunakan concrete foam dan truck mixer. Next. Pembongkaran backing, balok, dan plat. Pembongkaran backing dilakukan setelah 7 hari atau bila mutu beton sudah tercapai minimal 65%. Setelah backing dibongkar, maka segera dipasang support sebagai penunjang pelat dan beban di atasnya. Perawatan. Setelah dilaksanakan pengecoran, maka untuk menjaga agar mutu beton tetap terjaga, dilakukan perawatan beton. Perawatan beton yang dilakukan adalah dengan menyiram atau membasahi beton 2 kali sehari selama 1 minggu. Next. Prosedur pelaksanaan pekerjaan struktur. Pekerjaan kolom. Next. Berikut flowchart pekerjaan kolom lantai. Next. Pekerjaan kolom lantai. Analisa waktu pelaksanaan. Untuk mempercepat pekerjaan dan menghemat penggunaan backing, pekerjaan kolom dibagi menjadi 2 zona, di mana pekerjaan dimulai dari zona 1 dilanjutkan ke zona 2. Jumlah kolom tiap lantai 40 buah, jumlah backing 20 buah, lama pekerjaan backing 2 hari, material backing multiplex, jumlah zona 2, kesimpulan pemakaian backing 2 hari per lantai atau zona. Next. Pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan diawali dengan fabrikasi tulangan dan backing kolom serta pembersihan area kolom yang akan dikerjakan. Survei dan marking. Pekerjaan survei dan marking menggunakan alat tile station untuk mengukur jarak dan koordinat serta auto level waterpass untuk mengukur elevasi sesuai gambar kerja. Pemasangan tulangan. Tulangan yang telah difabrikasi kemudian dipasang pada area kolom dengan menyambungkan pada stick kolom yang tersambung dengan file cap sebelumnya. Pengangkatan fabrikasi tulangan kolom menggunakan bantuan tower crane dari area fabrikasi menuju titik kolom. Next. Pemasangan backing. Backing yang telah selesai difabrikasi dan diolesi dengan minyak backing kemudian dipasang pada area kolom yang sudah terpasang. Tulangan. Pengangkatan backing menggunakan bantuan alat kerja. Pembersihan. Tahapan pembersihan ini dilakukan sebelum pekerjaan pengecoran untuk membersihkan area yang akan dicor dan sisa-sisa potongan besi atau bintrat serta debu maupun kotoran lainnya. Pekerjaan pembersihan dilakukan dengan menggunakan alat air kompresor. Pengecoran. Pekerjaan pengecoran menggunakan konkret bucket dan selang terima. Untuk selanjutnya, untuk Anjas. Prosedur pelaksanaan pekerjaan struktur, pekerjaan plat lantai, dan balok lantai. Next. Flowchart pekerjaan plat lantai dan balok lantai. Pekerjaan plat lantai dan balok lantai. Analisa waktu pelaksanaan. Untuk mempercepat pekerjaan dan menghemat penggunaan backing, pekerjaan plat lantai dan balok dibagi menjadi 2 zona, di mana pekerjaan dimulai dari zona 1 dan dilanjutkan ke zona 2. Jumlah balok tiap lantai rata-rata adalah 55 buah. Jumlah backing kemudian 30 buah, lama pemakaian backing 5 hari, material backing multiplex, jumlah zona 2. Kesimpulan pemakaian backing sama dengan 55/30/2 dikali 5 sama dengan 5 hari per lantai atau zona. Next. Pekerjaan persiapan. Pada pekerjaan persiapan dilakukan fabrikasi tulangan dan persiapan pemasangan perancah serta backing, balok, dan plat lantai. Survei dan leveling. Pekerjaan survei dibantu dengan menggunakan alat automatic level waterpass untuk mengukur elevasi dan rambu ukur. Pemasangan scaffolding, backing, balok, dan plat.
Pekerjaan plat lantai dimulai dari proses begisting plat lantai. Scaffolding disusun secara berjajar untuk menopang begisting pada balok dan plat lantai. Mengingat posisi plat lantai lebih tinggi daripada balok, maka scaffolding untuk plat lantai harus lebih tinggi serta dibutuhkan mainframe tambahan menggunakan joint plan. Next. Pemasangan tulangan. Sebelum pemasangan tulangan dilakukan pembersihan dari sisa-sisa potongan kayu dan pemasangan lakban pada area sambungan multiplek begisting. Tulangan yang dipasang terlebih dahulu adalah tulangan balok yang telah dilakukan fabrikasi sesuai shop drawing sebelumnya. Penembakan tulangan dari tempat fabrikasi ke area menggunakan bantuan tower crane. Setelah tulangan balok terpasang, dilanjutkan dengan pemasangan tulangan plat lantai sesuai dengan shop drawing. Pembersihan plat dilakukan langsung di atas begisting plat yang sudah siap. Next. Pembersihan. Sebelum pengecoran dilakukan pembersihan dari sisa tulangan dan bendrat pada area balok dan plat yang terpasang tulangan. Pembersihan menggunakan bantuan alat air kompresor. Pengecoran. Proses pengecoran plat lantai harus dilakukan bersamaan dengan pengecoran balok. Next. Prosedur pelaksanaan pekerjaan struktur. Pekerjaan tangga. Flowchart pekerjaan tangga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Serena. Baik, pengecoran tangga tiap lantai dilakukan bersama dengan pengecoran kolom di lantai selanjutnya. Pertama, pekerjaan persiapan, yaitu pekerjaan persiapan pada pekerjaan tangga adalah fabrikasi tulangan tangga dan juga persiapan bahan-bahan begisting. Yang kedua yaitu survei dan marking posisi dan elevasi borders, serta dasar tangga, kemudian marking untuk acuan trap tangga sesuai dengan shop drawing. Yang ketiga, pemasangan begisting, memasang begisting dasar borders dan dasar tangga sesuai dengan markingan yang telah dibuat, kemudian buat juga marking posisi dan bentuk trap tangga pada kedua sisi begisting tangga. Pemasangan tulangan, yaitu pemasangan besi tulangan tangga dan trap yang telah difabrikasi sebelumnya sesuai dengan shop drawing, kemudian pasang begisting step tangga dan cek elevasi untuk tiap stek tangga harus sesuai dengan marking. Pembersihan dilakukan menggunakan air kompresor dari sisa potongan bendrat, besi, serpian kayu, dan kotoran lainnya. Selanjutnya yaitu pengecoran. Pengecoran tangga menggunakan mutu beton K350, penuangan beton ke concrete bucket berkapasitas 1 meter kubik yang disambung dengan pipa tremi yang diangkat menggunakan tower crane dan dituangkan pada pipa setengah lingkaran untuk menyalurkan ke tangga. Pada proses pengecoran ini dibantu dengan menggunakan concrete vibrator yang berguna untuk memadatkan beton sampai rata sehingga tidak ada rongga pada beton. Berikutnya metode pelaksanaan pekerjaan arsitektur. Yaitu pekerjaan konstruksi dinding. Penggunaan dinding yang berat yang terbuat dari bahan seperti batu bata akan membutuhkan penopang yang cukup kuat untuk menyangga dinding dan elemen vertikal seperti kolom untuk memegang berdirinya dinding ini. Oleh karena itu, pada bangunan bertingkat banyak pengguna dinding ini dihindarkan. Namun, untuk bangunan bertingkat rendah, dinding batu bata masih banyak dipakai. Akan tetapi, dengan berkembangnya teknologi, bahan sekarang, baik bangunan bertingkat banyak maupun rendah telah menggunakan alternatif penggunaan batu bata yang lebih ringan. Contohnya pekerjaan dinding bata ringan dan pekerjaan partisi dinding dengan gipsum. Dan ini adalah flowchart pekerjaan konstruksi dinding.
Yang selanjutnya pekerjaan konstruksi dinding, penyusunan dinding bata dilakukan bersamaan pada saat pemasangan casing kolom. Adapun alat yang digunakan yaitu cetok, waterpass, palu, benang, gerobak, meteran, selang air, paku, ember. Oke, selanjutnya pekerjaan persiapan. Langkah yang dapat dilakukan pada tahap persiapan adalah menyiapkan peralatan dan bahan meliputi bata ringan, sendok spesi atau cetok, benang, gunting-gunting, waterpass, palu karet, ember, dan mortar. Pengukuran dan acuan benang. Pengukuran ini dilakukan pada kedua sisi bata ringan dengan cara menarik benang dan mengecek kedataran menggunakan waterpass. Pemasangan bata. Langkah pertama adalah pada lapisan dasar menggunakan mortar dengan ditebarkan secara merata, kemudian bata ringan diletakkan di ujung dinding tepat pertemuan benang, tekan hingga ketebalan adukan 10 mm dan periksa kembali level bata ringan menggunakan waterpass. Setelah itu, memasang bata ringan pada masing-masing ujung dinding, letakkan bata ringan lapis kedua menggunakan mortar, rapatkan dengan menggunakan palu karet setiap memasang bata ringan, agar permukaan bata tertutup dengan mortar, susun dan pasang bata ringan hingga sesuai dengan ketinggian yang direncanakan. Pekerjaan kusen, pintu, dan jendela. Untuk meletakkan daun pintu atau daun jendela pada dinding, dipasang rangka yang disebut kusen. Kusen dapat dari kayu atau bahan logam. Material kusen dari kayu sudah banyak dipakai masyarakat. Namun akhir-akhir ini banyak pula masyarakat yang lebih memilih kusen dari bahan dasar logam seperti aluminium. Banyak sekali kelebihannya, selain pemasangan yang mudah juga cepat dan bahan materialnya tahan rayap. Pemasangan kusen terletak di bagian tengah atau bagian bawah dinding. Berikut adalah flowchart pekerjaan kusen, pintu, dan jendela. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Pekerjaan kusen pintu dan jendela. Jumlah kusen pintu dan jendela rata-rata 73 unit setiap rantainya, di mana waktu pengerjaan dilakukan setelah penyusunan dinding berlangsung selama 2 hari. Pekerjaan persiapan. Langkah yang dapat dilakukan pada tahap persiapan adalah menyiapkan peralatan dan bahan meliputi mesin bor, obeng, meteran, mesin potong, waterpass, serta mendatangkan material fabrikasi ke lokasi proyek. Pemasangan kusen. Pemasangan kusen dilakukan sesuai posisi yang direncanakan. Kemudian periksa ketegaan dan kelurusan kusen menggunakan waterpass atau unting-unting. Kusen yang terbuat kayu pada saat pemasangan dibuat dengan menggunakan penyokong atau angker. Sedangkan kusen aluminium diperkuat berupa visor kusen antara meletakkan kusen menggunakan mesin bor. Pemasangan daun pintu dan jendela. Apabila kusen sudah terpasang dengan baik, dapat dilanjutkan dengan pemasangan daun pintu maupun daun jendela. Pemasangan kaca dan aksesoris. Pemasangan kaca dan aksesoris pintu dan jendela seperti pengunci pintu, pengunci jendela, serta pemasangan silen pada kaca. Pekerjaan plester dan acian. Plesteran berfungsi untuk melapisi suatu bidang bangunan agar tingkat kekuatannya lebih kokoh dan lebih rapi, maupun melindungi dari cuaca yang ekstrim. Spesies atau adukan plesteran dapat berbeda-beda tergantung kebutuhan. Contohnya, plesteran bisa menggunakan adukan 1 PC 5 pasir, sedangkan plesteran teras seram bisa menggunakan adukan 1 PC 3 pasir.
Namun pada plesteran untuk bata ringan biasanya sudah digunakan semen instan khusus untuk bata ringan, jadi lebih praktis. Berikut ada flowchart pekerjaan plesteran dan ajian. Yang pertama start, setelah itu pemasangan benang, pemasangan kepalaan, pekerjaan plesteran, setelah itu inspeksi, jika tidak sesuai maka perbaikan, jika sesuai penyiraman, setelah itu pekerjaan ajian, penghalusan, penyiraman, cek kelurusan, jika tidak sesuai perbaikan, setelah itu finish. Berikut adalah RAB pekerjaan plesteran dan ajian. Pekerjaan plesteran, menyiapkan peralatan dan bahan plesteran. Pemasangan benang dilakukan untuk menentukan kerataan vertikal dan horizontal, serta ketebalan plesteran untuk kepala plesteran. Sebelum memulai plesteran, pasang kepalaan sesuai tarikan benang. Kemudian melakukan pekerjaan plesteran berdasarkan kepalaan yang sudah terpasang. Pekerjaan ajian. Langkah awal dalam pekerjaan ajian yaitu membasahi terlebih dahulu dinding yang telah selesai diplester, agar dinding tidak banyak menyerap air semen. Kemudian mengoleskan bahan ajian semen yang sudah jadi ke permukaan dinding dengan menggunakan cetok dan roskam. Pekerjaan keramik. Pekerjaan keramik adalah salah satu pekerjaan finishing pada proyek gedung yang digunakan untuk finish lantai maupun dinding dengan material keramik. Proses pemasangan keramik dilakukan oleh tukang khusus karena jika tukang tersebut tidak mempunyai keahlian akan mengakibatkan pekerjaan lantai tidak rapi. Berikut adalah flowchart pekerjaan keramik. Yang pertama start, persiapan, marking elevation dan starting point, pasang benang, cek profil jika tidak sesuai perbaikan. Setelah itu pasang kepalaan, pasang keramik, cek kelurusan dan kerataan jika tidak sesuai perbaikan. Setelah itu grouting net dan bersihkan permukaan keramik. Setelah itu finish. Berikut adalah RAB pekerjaan keramik ke lantai. Baik, untuk selanjutnya, berikut merupakan analisa SDA dari pekerjaan keramik. Nah, hal yang terpenting dalam pekerjaan keramik ini ada pola lantai, konstruksi finishing lantai, dan lantai untuk sistem kepentingan sistem. Next. Berikut untuk analisa SDA dari pekerjaan keramik dinding tiap-tiap lantai. Next. Nah, untuk langkah pekerjaan keramik dinding, yang pertama tentunya ada persiapan. Langkah di persiapan pekerjaan keramik dinding ini yaitu melakukan perendaman keramik terlebih dahulu selama kurang lebih 1 jam. Yang selanjutnya ada marking elevasi dan starting point keramik, di mana menggunakan alat bantu total station, lalu memasang benang setinggi elevasi lantai mengikuti starting point ke arah lebar dan panjang bidang atau area yang akan dipasang keramik. Next. Untuk selanjutnya ada memasang kepalaan. Di sini sebagai acuan pemasangan keramik, kemudian mengecek kesikuan keramik dengan besi siku dan kerataan keramik menggunakan waterpass. Next. Untuk tahap berikutnya ada pemasangan keramik, yaitu dengan mengisi spesi campuran 1 semen dan 4 pasir, kemudian keramik itu dipasang sampai selesai dan direkatkan dengan sempurna.
Untuk perekatannya yaitu ketuk permukaan keramik yang telah terpasang dengan menggunakan paku karet. Kemudian pengecekan kerataan elevasi dan kesikuan keramik menggunakan waterpass dan besi siku. Next. Untuk selanjutnya ada grouting nut, yaitu mengisi sela-sela dengan nut, dengan bahan nut kurang lebih 1 minggu setelah keramik itu benar-benar kering, dan membersihkan permukaan keramik dengan lap basah, yaitu menghindari keramik dari kotoran atau debu setelah semua terpasang dengan baik. Next. Selanjutnya pekerjaan arsitektur plafon. Di sini plafon itu sebagai penutup langit-langit untuk memberikan keindahan dan menimbulkan rasa nyaman. Untuk mendapatkan hasil pekerjaan plafon maksimal, diperlukan metode kerja pemasangan plafon. Di antaranya ada membersihkan langit-langit yang akan dipasang plafon. Yang kedua ada marking elevasi dan titik penggantung. Next. Berikut merupakan flowchart dari pekerjaan plafon. Ada persiapan, marking elevasi. Next. Marking elevasi dan titik penggantung. Oke. Analisa pekerjaan plafon. Di sini juga mengenai jumlah SDA tukangnya tiap lantai pada pekerjaan plafon. Next. Untuk tahap pekerjaan plafon, yang pertama ada memasang penggantung dan rangka tepi plafon, yaitu pemasangan penggantung dan rangka tepi, kemudian memasang tarikan benang, memanjang, melintang, dan diagonal. Tes beban gantung menggunakan beban berat. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya, mengukur kedataran tiang menggantung dengan waterpass dan rambu ukur. Setelah itu, ada pemasangan rangka plafon. Pemasangan rangka plafon sesuai dengan acuan dan pola yang telah dirancangkan. Jika sudah, ada pemasangan panel plafon, yaitu setelah rangka terpasang dengan baik, dilanjutkan pemasangan panel atau penutup plafon. Setelah itu, mengecek kembali kedataran plafon yang sudah dipasang. Syarat pemasangan plafon yang baik yaitu nut plafon rapi, plafon datar, warna plafon sejenis, dan plafon tidak bergelombang, serta penggantung plafon kuat. Berikut adalah gambar dari metode tersebut. Untuk pekerjaan pengecatan, cat merupakan bahan yang sering digunakan untuk menutupi lapisan dinding. Cat sering digunakan karena biayanya yang murah, dapat dilakukan setelah dinding diplester atau tempat diplester yang berfungsi agar dinding tampil lebih cantik. Berikut adalah flowchart dari pekerjaan pengecatan. Dan berikut adalah analisis sumber daya pekerjaan pengecatan tiap-tiap lantai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Persiapan. Langkah yang dilakukan dalam persiapan yaitu menyiapkan peralatan dan bahan antara lain cat berbahan dasar air untuk eksterior dan interior, kuas, roll, cat, amplas, spatula, ember, dan mixer cat. Pengecatan dilakukan dengan menggunakan roll cat, sedangkan untuk bagian sudut menggunakan kuas. Pembersihan dinding. Permukaan dinding dibersihkan terlebih dahulu sebelum dicat.
dan dilindungi bahan-bahan pekerja atau pekerjaan lain yang berbatasan dengan dinding yang akan dicat dengan kertas semen atau koran, dan memastikan permukaan dinding dalam keadaan kering dan tidak lembab. Next. Perbaikan dinding yang cacat. Perbaikan dinding-dinding yang rusak atau retak dapat dilakukan dengan memberi lapisan pelamir dinding. Setelah pelamir kering, haluskan pelamir dengan amplas hingga rata. Pekerjaan cat dasar. Pengecatan dasar dilakukan setelah dipastikan semua permukaan dinding bersih dan rata, di mana pekerjaan dasar menggunakan alat roll pada bidang yang luas dan kuas pada bidang yang sempit. Next. Pekerjaan cat finish. Setelah cat dasar sudah kering, lakukan kembali pengecatan finish. Pengecatan cat finish dilakukan sebanyak 2 kali, di mana apabila cat finish yang pertama sudah kering, dilanjutkan dengan cat finish yang kedua atau terakhir. Lalu mengecek kerataan cat atau finish tersebut. Apabila cat sudah rata, bersihkan tumpahan cat-cat yang mengotori bahan-bahan atau pekerjaan lain yang menggunakan lap. Next. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Untuk berikutnya penjadwalan. Next. Berikut penjadwalan pada class project, di mana pelaksanaan pada gedung Hotel Urban Signature dimulai dari 6 Juni 2022 sampai 8 Januari 2024. Next. Tampak Hotel Urban Signature. Next. Seperti ini. Next. Terima kasih. Baik, Berikut akan kami sampaikan video animasi 3D-nya.
Baik, sekian dari presentasi kelompok 2 mengenai metode pelaksanaan pembangunan urban signature hotel. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.